Pernah nggak sih kamu naksir seseorang tapi cuma bisa diem? Berharap dia tiba-tiba sadar dan jatuh cinta sama kamu. Padahal kenyataannya, dia malah jadian sama orang lain yang geraknya lebih cepat. Sedih? Jelas. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Banyak yang ngalamin. Dalam hubungan, strategi itu lebih penting daripada sekadar nunggu keajaiban. Mau nembak gebetan, ada caranya. Mau hubungan makin langgeng, ada triknya. Mau move on, ada strateginya juga. Tapi kalau cuma diam, berharap semesta bekerja sendiri, ya ujung-ujungnya cuma bisa jadi penonton. Coba bayangin, kamu suka sama seseorang, tapi takut ngajak ngobrol. Takut salah, takut ditolak. Akhirnya, dia malah jadian sama orang yang ngajak ngobrol duluan. Sakitnya tuh di sini, bro. Makanya, stop cuman diam. Saatnya punya strategi biar nggak cuman jadi figuran di kisah cinta orang lain. Subscribe sekarang juga, karena di sini kita bakal bahas cara-cara biar hubungan kamu nggak cuman sekadar wacana. Jangan sampai gebetanmu diambil orang lain cuman gara-gara kamu telat klik tombol subscribe. Kamu telah dijual oleh kebohongan bahwa diam itu kuat, yang menarik kembali, menghilang. Berdiam diri akan membuat mereka merindukanmu, membuat mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Kamu pikir mereka sedang duduk di sana, tersiksa, bertanya-tanya kemana kamu pergi, dikonsumsi oleh rasa bersalah atau menyesal. Mereka bukan kamu. Tahu kenapa? Karena mereka tahu kenapa kamu diam, dan ketika seseorang tahu kesunyianmu, itu kehilangan kekuatannya. Itu bukan misteri, itu bisa diprediksi. Itu persis apa yang mereka harapkan darimu. Kesunyianmu tidak membingungkan mereka, itu meyakinkan mereka bahwa mereka tidak duduk diam. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka sudah tahu, mereka pernah memainkan permainan ini sebelumnya. Kamu pikir kamu sedang bermain catur, tapi mereka sudah menghafal setiap gerakan yang kamu buat. Diam hanya berhasil jika didukung oleh kebenaran. Ketika kamu diam karena kesakitan, karena ketakutan, karena harapan bahwa mereka akan cukup menyadari, itu bukanlah kekuatan, itu racun. Itu perlahan membunuhmu dari dalam sementara mereka hidup bebas, tak tersentuh, tak terpengaruh. Tapi inilah kebenaran yang tidak ingin kamu hadapi. Mereka tidak peduli mengapa kamu diam, mereka hanya peduli jika kamu masih cukup peduli untuk memainkan permainan ini. Kalian semua pikir kalian menghukum mereka, tapi kalian hanya menghukum diri kalian sendiri. Mereka tidak bingung, mereka merasa nyaman. Mereka telah menjalani adegan ini terlalu sering. Mereka tahu persis berapa lama kalian akan tetap diam sebelum kalian hancur, dan percayalah, mereka sedang menunggu. Tapi bagaimana jika kali ini kamu tidak hancur? Bagaimana jika kamu berhenti menggunakan keheningan sebagai senjata dan mulai menggunakan sesuatu yang mereka tidak dapat abaikan? Kebenaranmu bukan luapan emosi, bukan pidato dramatis, tetapi kebenaran dingin tanpa penyesalan bahwa kamu tidak peduli lagi. Kebenaran bahwa kekuatan mereka telah hilang. Diam tanpa kebenaran adalah kelemahan, tetapi kebenaran yang tidak dapat disentuh. Ketika kamu memiliki kebenaran, kamu berhenti memainkan permainan mereka. Kamu menjadi tidak dapat diprediksi, mereka tidak dapat memanipulasi apa yang tidak dapat mereka baca. Dan kamu mungkin berpikir, tetapi bagaimana jika mereka kembali saat aku akhirnya mengatakan kebenaranku? Baiklah, biarkan mereka mencoba, karena saat itu kamu akan menjadi seseorang yang tidak bisa mereka ajak bermain lagi. Mereka akan mencoba menggunakan trik yang sama, kebohongan yang sama, tapi kamu akan melihat melalui setiap gerakan mereka. Mereka tidak akan tahu bagaimana harus bereaksi ketika kamu berhenti diam dan mulai menjadi nyata. Jadi, berhentilah menunggu mereka merindukanmu. Berhentilah duduk di sana, terperangkap dalam versi cerita mereka. Berhentilah membuat mereka pusat dunia yang telah mereka tinggalkan sejak lama. Katakan ini dengan lantang, aku akan menjalani kebenaranku. Tulis di komentar, nyatakan itu milikku. Biarkan mereka bertanya-tanya apa yang terjadi ketika orang yang mereka pikir bisa mereka kendalikan akhirnya mengatakan kebenaran. Dan ketika kamu selesai, tekan tombol suka di bawah video ini dan berlangganan. Tetaplah bersamaku, karena apa yang akan datang selanjutnya akan membuka mata kalian dengan cara yang tidak pernah kalian duga. Nomor 1, keheninganmu adalah singgasana mereka. Pernahkah kalian melihat seorang raja duduk di singgasana yang tinggi, tak tersentuh? Singgasana bukanlah sekadar kursi. Singgasana adalah simbol kekuatan untuk mengendalikan. Dan inilah kenyataan pahit yang tidak ingin kau hadapi. Kesunyianmu adalah singgasana yang mereka duduki. Setiap detik kamu tetap diam, setiap kali kamu menarik diri, setiap kali kamu pikir ini akan membuat mereka merindukanmu.
Kamu sedang membangun tahta mereka lebih tinggi. Mereka menguasai pikiranmu, emosimu, hidupmu, dan kamu. Kamu berada di bawah, terjebak dalam pikiranmu, memainkan percakapan imajiner di mana kamu menang, di mana mereka akhirnya menyadari harga dirimu. Sementara mereka di atas sana, tanpa gangguan kamu pikir diammu adalah hukuman, tetapi bukan. Itu adalah hadiah bagi mereka. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, perhatianmu, obsesimu, penderitaanmu. Dan inilah bagian yang benar-benar menyakitkan. Mereka tahu kamu akan diam. Mereka mengandalkannya. Mereka telah melihat ini terjadi sebelumnya. Mereka telah memainkan permainan ini sebelumnya. Bagi mereka, kamu dapat diprediksi. Keheninganmu hanyalah gerakan lain di papan permainan yang telah mereka kuasai. Kamu pikir kamu mengirim pesan, tetapi mereka sudah tahu apa arti diammu. Itu berarti kamu masih memikirkan mereka, masih menunggu, masih berharap. Mereka tahu kamu belum melupakan mereka, karena jika kamu tidak akan diam, kamu akan pergi. Kamu sedang membangun kerajaan untuk mereka yang terbuat dari kata-katamu yang tak terucap, sebuah benteng yang terbuat dari keraguanmu. Setiap detik kamu duduk di sana, bertanya-tanya apakah mereka akan menyadari kesunyianmu, mereka menang. Mereka tahu mereka masih hidup di dalam pikiranmu, sementara kamu membayar harga emosional setiap hari. Kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa diammu itu misterius, membuat mereka merasakan ketidakhadiranmu. Tetapi kenyataannya, mereka tidak merasakan apapun. Mereka duduk di tahta yang kamu bangun, nyaman, sombong, tak tersentuh. Mereka tidak kehilangan tidur karenamu. Mereka tidak duduk di sana bertanya-tanya mengapa kamu diam. Mereka tahu kamu masih menunggu mereka untuk mengulurkan tangan, masih menonton dari bayangan, masih berharap untuk sesaat penyesalan yang tidak akan pernah datang. Kamu memainkan permainan yang dirancang untuk melawanmu. Mereka memerintah sementara kamu terhuyung-huyung. Mereka telah mengubah kesunyianmu menjadi kekuatan mereka. Karena kesunyian hanya bekerja ketika orang lain peduli. Dan mari kita bersikap nyata. Mereka tidak peduli. Jika mereka peduli, kamu tidak akan berada dalam situasi ini sejak awal. Orang yang peduli tidak akan membiarkanmu duduk dalam diam, bertanya-tanya. Orang-orang yang menghargai kamu tidak mengubah ketidakhadiranmu menjadi kebisingan latar belakang. Tetapi di sini kamu masih menunggu. Mungkin mereka akan memperhatikan, mungkin mereka akan merindukanmu, mungkin mereka akan kembali. Mereka tidak akan melakukannya karena diammu adalah kenyamanan mereka. Itu seperti oksigen gratis. Kamu memberi mereka ruang untuk bernapas, sementara kamu tercekik oleh semua yang ingin kamu katakan. Semakin lama kamu diam, semakin tinggi tahta mereka. Mereka duduk di sana, tak tersentuh oleh rasa sakitmu, melihatmu jatuh semakin dalam ke dalam pikiranmu sendiri. Dan yang terburuk, mereka tahu kamu masih terikat. Mereka tahu kesunyianmu hanya sementara. Mereka menunggu kamu untuk menyerah karena kamu selalu. Mereka pernah melihatmu melakukannya sebelumnya. Mereka tahu kamu akan menghubungi mereka, tahu kamu akan menjelaskan dirimu, tahu kamu akan kembali. Mereka telah menonton film ini ribuan kali. Mereka telah menyutradarainya, tapi inilah yang mereka lakukan. Tidak siap untuk apa jika kamu tidak melakukannya. Bagaimana jika kamu berhenti menggunakan diam sebagai senjata dan mulai menggunakan kebenaranmu sebagai tindakan terakhir? Bagaimana jika alih-alih tetap diam, kamu menghilang sepenuhnya? Bukan sebagai taktik, tetapi sebagai pilihan. Tidak ada lagi percakapan imajiner, tidak lebih banyak penantian, tidak ada lagi keheningan yang bisa mereka tafsirkan. Pergilah bukan karena kamu bermain jual mahal, tetapi karena kamu akhirnya terbangun. Karena kamu telah membakar tahta dan tidak menyisakan apapun untuk mereka duduki. Ada kutipan dari R.H. Sin yang mengatakan mereka tidak pernah mencintaimu. Mereka menyukai caramu yang terus kembali. Biarkan itu meresap. Mereka tidak pantas mendapatkan kesunyianmu. Mereka tidak pantas mendapatkan apapun. Mereka pantas mendapatkan kebenaranmu. Kebenaran bahwa kamu sudah selesai, bahwa mereka tidak penting lagi, bahwa kamu telah menutup buku dan pindah ke neraka. Berhenti membangun tahta untuk orang-orang yang memperlakukanmu seperti pilihan. Berhenti memberi mereka kekuasaan dengan tetap diam. Berhenti memberi mereka kendali dengan bermain permainan yang tidak pernah kamu takdirkan untuk menang. Kamu sudah selesai diam, sudah selesai menunggu, sudah selesai berharap. Katakan ini dengan lantang, aku memiliki kebenaranku. Tulis di komentar, nyatakan, klaim kebebasanmu, dan biarkan mereka duduk di atas kehampaan, sementara kamu bangkit dari semuanya. Nomor 2, diam bukanlah hukuman. Itu adalah anugerah. Kamu pikir diammu adalah hukuman. Kamu pikir menjauh, diam tanpa suara,
menghilang dalam bayangan akan membuat mereka menderita. Kamu membayangkan mereka terjaga di malam hari, dihantui kenangan yang dikonsumsi oleh penyesalan karena merindukanmu. Kamu percaya diammu adalah semacam kutukan yang kamu berikan pada mereka, akan membuat mereka sadar apa yang telah hilang dari mereka. Mereka tidak menderita, mereka lega. Diammu tidak menghukum mereka, tetapi membebaskan mereka. Itu adalah izin untuk melupakanmu, kebebasan untuk terus maju tanpa rasa bersalah. Sementara kamu duduk di sana, mereka berkutat dengan emosimu, menghitung hari, memutar ulang setiap percakapan. Mereka di luar sana hidup tanpa gangguan, tak tersentuh, tak terpengaruh, karena diammu tidak menyakiti mereka. Itu membantu mereka. Mereka tidak harus menghadapi konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak harus menghadapinya dengan kemarahanmu, rasa sakitmu, pertanyaanmu. Mereka bisa pergi dengan bersih. Kamu pikir menyingkirkan mereka akan membuat mereka merasakan kekosongan yang sama seperti yang kamu rasakan. Tapi kenyataannya, mereka tidak merasakannya. Mereka tidak merindukanmu karena mereka tidak pernah merindukan siapapun. Orang-orang seperti mereka tidak merindukan apa yang tidak mereka hargai. Kamu pikir kamu telah meninggalkan seseorang, kekosongan dalam hidup mereka, tapi kamu tidak. Kamu hanyalah satu dari sekian banyak pemberhentian dalam perjalanan mereka, dalam menggunakan, memanipulasi, dan membuang. Mereka telah melanjutkan hidup sementara kamu masih duduk di sana, percaya bahwa diammu adalah langkah yang kuat. Tapi inilah hal yang mereka tahu. Kenapa kamu diam saja? Mereka pernah ke sini sebelumnya. Mereka pernah melihat ini sebelumnya. Bagi mereka, diammu bisa ditebak. Itu artinya kamu masih terikat, masih menunggu mereka untuk menghubungimu, masih berharap mereka akan menyadari. Mereka mengartikan diammu sebagai kesetiaan. Mereka anggap saja kamu masih duduk di sana, memikirkan mereka, merindukan mereka, menunggu teks atau panggilan yang tidak akan pernah datang. Itulah permainan yang sebenarnya. Diammu adalah kenyamanan bagi mereka, bukan hukuman. Itu nyaman. Mereka tidak harus berurusan dengan emosimu, pertanyaanmu, atau patah hati. Kamu sudah menyingkirkan dirimu sendiri dari persamaan. Dan inilah kebenaran yang diputarbalikkan. Mereka mengandalkannya. Mereka tahu kamu diam karena kamu masih peduli. Mereka tahu kamu menjauh tapi tidak melepaskannya. Mereka telah melihatnya sebelumnya. Kamu akan diam sampai kamu tidak tahan lagi. Lalu kamu akan hancur. Kamu akan mengulurkan tangan. Kamu akan kembali, mencoba menjelaskan dirimu, berharap mereka akan melihat seberapa besar kepedulianmu. Dan saat kamu akhirnya memecah keheningan itu, mereka akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, seolah kamulah yang menjauh, seakan kamulah yang pergi. Mereka akan memutarbalikkan cerita demi keuntungan mereka, dan kamu akan membiarkan mereka, karena kamu sudah melakukannya sebelumnya. Mereka tahu bagaimana permainan ini berakhir, karena mereka sudah memainkannya terlalu sering. Kamu pikir merekalah yang menderita? Tidak. Kamu terjebak dalam kesunyian yang kamu ciptakan, sementara mereka terus maju tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak dihantui oleh ketidakhadiranmu. Mereka diberdayakan olehnya. Mereka tahu kamu masih di sana, masih menunggu, masih berharap. Dan disinilah semuanya menjadi nyata. Kamu memberi mereka hadiah, melarikan diri dari kesunyianmu, membebaskan mereka. Kamu menjauhkan dirimu dari kehidupan mereka, sementara kamu tetap menjaga mereka dalam kehidupan kamu. Kamu mengunci dirimu dalam penjara mental, sementara mereka di luar sana hidup sambil tertawa, lupa bahwa kamu menanggung beban emosional sendirian. Tapi itu tidak harus seperti ini. Bagaimana jika alih-alih menggunakan diam sebagai hukuman, kamu menggunakan kebenaran sebagai senjata? Bagaimana jika alih-alih diam, kamu menjadi mustahil untuk diabaikan? Bukan dengan mengejar mereka, bukan dengan memohon mereka untuk peduli, tetapi dengan mengambil kembali kekuatanmu. Kamu ingin keheningan yang sesungguhnya, singkirkan mereka, bukan sebagai taktik, tetapi sebagai pilihan. Hilang sepenuhnya, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Berhenti memainkan permainan yang telah mereka kuasai dan ubah aturannya. Katakan yang sebenarnya pada dirimu sendiri. Mereka tidak merindukanmu. Mereka merindukanmu, tidak memikirkanmu. Mereka tidak akan kembali, tapi kamu masih di sini, terjebak dalam keheningan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menyembuhkanmu. Satu-satunya cara untuk menang adalah berhenti bermain. Katakan kebenaranmu, bukan kepada mereka, tetapi kepada dirimu sendiri. Katakan dengan lantang, mereka tidak peduli, mereka tidak pernah melakukannya, dan itu tidak apa-apa, karena aku peduli pada diriku sendiri sekarang. Biarkan diammu menjadi kedamaianmu, bukan kenyamanan mereka. Berhentilah memberi mereka hadiah yang tidak pernah pantas mereka dapatkan.
Berhentilah diam demi mereka. Diammu bukanlah hukuman ketika mereka tidak merasakan apa-apa. Itu hanya menghukummu. Katakan ini dengan lantang. Aku tidak akan diam untuk seseorang yang tidak peduli. Tulis di komentar, klaim itu, miliki itu. Akhiri permainan. Biarkan mereka heran kenapa kamu benar-benar pergi. Dan kali ini, jangan kembali. Nomor 3, diam membuatmu tetap dalam permainan. Kamu pikir diammu adalah jalan keluar. Kamu percaya menjauh, pergi, diam, menghilang ke latar belakang. Entah bagaimana berarti kamu telah pergi, tetapi kasar kenyataannya, kamu belum pergi kemana-mana. Kamu masih dalam permainan. Diam bukanlah kebebasan ketika kamu masih memikirkan mereka. Diam bukanlah melepaskan ketika kamu masih menunggu mereka. Mereka tahu, menyadari, kamu telah meyakinkan dirimu sendiri bahwa bertahan dalam diam adalah kekuatan yang membuat mereka merasakan ketidakhadiranmu. Tetapi satu-satunya hal yang dilakukan oleh diammu adalah membuatmu terperangkap. Karena ketika kamu duduk di sana, menghitung hari, mengecek ponselmu, bertanya-tanya apakah mereka peduli, mereka di luar sana, hidup sambil tertawa, melupakan bahwa mereka telah kehilanganmu. Terus maju, atau lebih buruk lagi, mereka memainkan permainan beracun yang sama dengan seseorang yang baru, sementara kamu masih terjebak. Keheninganmu tidak membuatmu tidak terlihat. Itu membuatmu menjadi pemain. Mereka tahu kamu masih di sana, masih terikat secara emosional, masih menonton. Mereka mungkin tidak mendengar suaramu, tetapi mereka bisa merasakan kehadiranmu. Dan semakin lama kamu diam sambil tetap bertahan, semakin kamu menjaga dirimu di dunia mereka. Kamu telah menjadi seperti hantu yang menghantui masa lalunya, sunyi, tak terlihat, namun masih melekat. Mereka tidak dihantui oleh ketidakhadiranmu. Kamu dihantui oleh kenangan. Kamu sepertinya tidak bisa melepaskan percakapan yang tidak pernah terjadi, penutupan yang tidak akan pernah datang. Dan itulah jebakan sebenarnya. Keheningan menipu kamu agar berpikir kamu telah melupakan masa lalu, sementara kamu tetap berada di tempat yang sama seperti mereka meninggalkanmu. Kamu masih berada di penjara emosional yang sama, menghidupkan kembali cerita yang sama, memainkan skenario yang tidak ada lagi. Kamu pikir kamu sudah selesai? Tidak, kamu masih dalam permainan. Karena kamu masih menunggu pesan, panggilan, permintaan maaf, sesuatu yang secara ajaib akan memperbaiki apa yang mereka rusak. Tetapi inilah kebenarannya, mereka tidak akan kembali, dan jika mereka melakukannya, itu bukan karena mereka merindukanmu, itu karena mereka kehilangan kendali. Mereka akan kembali ketika mereka butuh dorongan, ketika ego mereka butuh dibelai, ketika situasi baru mereka berantakan, ketika mereka butuh seseorang yang familiar untuk bermain. Dan jika kamu masih di sana, diam tetapi menunggu, mereka akan tahu mereka masih bisa menarikmu kembali. Karena diam tidak akan menghentikan mereka, itu akan menghentikan permainan. Itu akan membiarkan pintu setengah terbuka, berharap mereka akan berjalan melewatinya ketika kamu seharusnya membantingnya hingga tertutup. Diam hanya bekerja ketika kamu benar-benar pergi, ketika kamu tidak lagi duduk di sana berharap mereka akan memperhatikan, ketika kamu tidak lagi memeriksa untuk melihat apakah mereka peduli, ketika kamu diam datang dari penutupan yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Tetapi jika diammu hanya gerakan lain dalam permainan twisted yang masih kamu mainkan, itu seperti berada di gedung yang terbakar, berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu aman karena kamu telah menutup matamu. Kamu pikir kamu telah lolos karena kamu berdiri diam, tetapi kamu masih di dalam. Api akan memakanmu, apakah kamu mengeluarkan suara atau tidak. Kamu pikir kamu menghukum mereka dengan menghilang, tetapi mereka tidak mencarimu. Kamu pikir kamu menjadi misterius, tetapi mereka tahu persis di mana kamu terjebak, di masa lalu, masih memikirkan mereka, masih memainkan permainan hanya dalam diam. Kamu perlu bangun. Mereka tidak akan kembali karena cinta atau penyesalan. Jika mereka kembali, itu karena mereka tahu kamu akan tetap ada. Mereka tahu mereka telah membuatmu dalam ketidakpastian emosional. Mereka telah meninggalkan cukup banyak remah roti untuk memastikan kamu tidak akan pernah benar-benar pergi. Jadi apa yang sebenarnya kamu tunggu? Permintaan maaf, pengakuan, sebuah penjelasan yang tidak akan kamu dapatkan? Mereka telah melanjutkan hidup, sementara kamu masih terdiam, terjebak dalam lingkaran emosional yang menghalangimu untuk melangkah maju. Kamu ingin menang, kamu ingin akhirnya bebas, lalu meninggalkan permainan. Tidak secara diam-diam, tidak secara dramatis, tetapi berhentilah berpegangan sepenuhnya. Berhenti bermain dan berhenti menggunakan keheningan sebagai senjata yang hanya menyakitimu.
Keheningan bukanlah kebebasan sampai ia datang dari tempat ketidakpedulian, sampai kamu berhenti peduli apakah mereka memperhatikan atau tidak, sampai kamu berhenti menunggu apapun dari mereka. Biarkan mereka bertanya-tanya apa yang terjadi ketika orang yang mereka pikir bisa mereka manipulasi akhirnya meninggalkan permainan. Tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan, hanya pergi. Nomor 4, kekuatan mengatakan kebenaranmu. Kamu telah diam terlalu lama, menelan kata-katamu, menggigit lidahmu, menahan segalanya. Kamu ingin mengatakan bahwa kamu percaya bahwa diam adalah kekuatanmu. Tetapi mari kita luruskan satu hal. Diam bukanlah kekuatan ketika didorong oleh rasa takut. Kamu pikir diam akan membuatmu tetap kuat. Kedamaian yang menghindari konflik, yang menunjukkan bahwa kamu kuat, tetapi kenyataannya adalah diammu tidak melindungimu, tidak membuatmu aman, malah menjebakmu dan mengurungmu dalam sangkar rasa sakit yang tak terucapkan, emosi yang belum terselesaikan, dan pertanyaan yang belum terjawab. Kamu pikir dengan diam akan membuatmu menjadi orang yang lebih dewasa, tetapi kenyataannya itu membunuhmu dari dalam.